Ada aturan tak tertulis yang bilang kalau gunung itu punya nyawanya sendiri, dan dia bisa marah kalau rumahnya dikotorin sama benda asing. Malam ini kita bakal dengerin cerita tentang gimana satu benda kecil bisa ngubah pendakian santai jadi mimpi buruk yang nyaris nyabut nyawa. Sebuah pelajaran mahal soal sopan santun di alam bebas. Untuk nama tokoh dan beberapa lokasi telah kami samarkan. Selamat datang di Scary Note. Jadi gini, semuanya bermula di kamar kosan si Gilang yang emang kondisinya lembab banget dan agak berantakan. Waktu itu dia lagi sibuk masukin barang-barang ke dalam tas keril besarnya, persiapan buat naik gunung. Di antara tumpukan baju dan logistik mie instan, dia ngambil satu benda yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama mendaki gunung. Itu sebuah keris kecil, warisan dari kakeknya, yang kondisinya udah lumayan mengenaskan karena penuh karat di sana-sini. Gilang ngeliatin benda itu sebentar, tapi tatapannya bukan tatapan hormat atau takut, melainkan cuma tatapan iseng. Dia mikir benda ini bakal keren kalau dibawa, semamat jimat keberuntungan biar pendakiannya lancar, atau sekedar buat gaya-gayaan kalau lagi cerita serem di tenda nanti. Tanpa ritual, tanpa permisi, dan tanpa mikir panjang, dia cuma membungkus keris itu pakai kain hitam seadanya, asal gulung aja. Terus dia selipin paksa ke kantong samping tas kerilnya. Dia nggak sadar kalau tindakan sesepele itu, yang dia anggap cuma bawa aksesoris antik, sebenarnya sama aja kayak dia lagi nyalain suar tanda bahaya yang bakal ngundang perhatian penghuni Gunung Salak. Setelah beres-beres barang, mereka semua langsung berangkat naik mobil sewaan menuju ke arah Sukabumi. Perjalanannya sih awalnya asik-asik aja, penuh canda tawa khas anak muda mau liburan. Tapi suasana di dalam mobil pelan-pelan jadi nggak enak, terutama buat si Indra yang duduknya nggak jauh dari tasnya Gilang. Awalnya Indra cuma diam, tapi lama-lama mukanya pucat dan dia mulai sering ngusap hidung kayak orang keganggu bau. Pas sopir nyalain penyejuk udara atau AC agak kencang, anginnya kan nyebar ke seluruh kabin tuh. Dan pas angin itu ngelewatin tumpukan tas di belakang, Indra langsung tutup hidung. Dia bilang baunya aneh banget. Bukan bau apek keringat atau bau bensin, tapi bau anyir yang tajam. Persis kayak bau darah kering yang nyampur sama karat besi tua. Indra nanya ke anak-anak lain, ada yang bawa daging mentah atau apa, tapi Gilang cuma ketawa dan bilang itu paling cuma bau mabuk perjalanan atau bau karpet mobil yang belum dicuci. Padahal baunya itu spesifik banget dan cuma muncul pas angin AC ngelewatin tas keril si Gilang. Seolah-olah ada sesuatu di dalam sana yang lagi bernapas nuarin aroma busuk karena makin dekat sama tujuannya. Singkat cerita, sampailah mereka di area parkiran pos Cidahu, tempat di mana mereka harus lapor diri dan ngecek perlengkapan sebelum mulai jalan kaki. Di pos perizinan ini, cuacanya cerah banget, matahari bersinar terik yang bikin mereka semangat dan yakin kalau pendakian ini bakal aman sentosa. Gilang maju buat ngurus administrasi, ngadepin bapak penjaga pos yang mukanya udah tua dan penuh guratan pengalaman. Awalnya obrolan mereka standar aja, tapi tiba-tiba bapak itu berhenti nulis. Matanya yang tajam langsung terpaku ke arah tas keril yang dipanggul Gilang. Tatapannya itu bukan tatapan ngecek barang biasa, tapi tatapan orang yang ngelihat ada bahaya. Suasana mendadak jadi kaku. Si bapak itu ngomong pelan, tapi nadanya dingin banget, sampai bikin bulu kuduk teman-temannya berdiri. Dia bilang, "Dek, kalau naik ke atas, jangan bawa barang yang bukan milik gunung, dan jangan bawa titipan yang gak diminta." Peringatan itu jelas banget, tapi Gilang yang emang dasarnya keras kepala dan gak peka, cuma ngangguk-ngangguk sopan sambil senyum remeh. Dalam hatinya dia mikir, si bapak ini cuma orang tua yang kebanyakan pantangan, jadi dia iya-iyain aja biar cepet beres, tanpa ada niat sedikit pun buat meriksa atau ninggalin keris itu di pos bawah. Begitu urusan izin kelar, mereka mulai melangkah ninggalin pos, ngelewatin jalan berbatu yang masih landai di awal jalur pendakian. Mereka masuk ke kawasan hutan damar, di mana pohon-pohonnya tinggi lurus dan berjejer rapi. Harusnya sih ini trek yang paling enak buat pemanasan. Tapi baru juga jalan sekitar 100 meter, Gilang mulai ngerasa ada yang gak beres sama badannya, terutama di bagian punggung.
Tas keril yang tadi pas di parkiran rasanya enteng dan pas, tiba-tiba bobotnya kayak nambah berkali-kali lipat secara mendadak. Rasanya itu aneh, bukan kayak bawa beban mati seperti batu atau air, tapi kayak ada beban hidup yang ngegelantung di belakangnya. Gilang sampai harus bungkuk banget buat nahan beban itu. Napasnya jadi ngos-ngosan, padahal jalanan belum nanjak parah. Ia sempat berhenti buat benerin tali tasnya. Mikir mungkin setelannya salah atau dia kebanyakan bawa baju. Teman-temannya jalan santai aja di depan, sementara Gilang terus-terusan nyalahin cara dia ngepak barang. Gak sadar kalau itu sebenarnya adalah tanda fisik pertama kalau benda yang dia bawa mulai bereaksi dan memberatkan langkahnya secara harfiah. Mereka terus jalan sampai akhirnya pemandangan pohon damar yang rapi itu mulai habis, berganti sama vegetasi hutan hujan tropis yang jauh lebih liar dan berantakan. Pas mereka melangkah ngelewatin batas vegetasi itu, perubahannya drastis banget. Kayak ada saklar lampu yang tiba-tiba dimatiin sama alam. Cahaya matahari yang tadi terik di luar, sekarang hampir nggak bisa nembus masuk karena tertutup sama atap daun-daun pohon raksasa yang rapat banget. Suasananya jadi remang-remang, padahal masih siang bolong. Dan yang paling bikin merinding itu suaranya. Tadi di hutan damar masih ada suara burung, suara angin, suara serangga hutan atau tonggeret yang nyaring. Tapi begitu masuk zona ini, sunyi senyap. Bener-bener mati. Nggak ada suara jangkrik, nggak ada suara burung, bahkan suara angin gesek daun pun nggak ada. Keheningan itu rasanya menekan telinga, bikin kuping berdenging saking sepinya. Wendy sama Indra langsung saling lirik. Mereka ngerasa ada yang ngawasin dari balik kegelapan hutan itu. Insting mereka bilang ini bukan tempat ramah. Tapi karena Gilang masih jalan terus dengan pede, mereka mau gak mau ikut masuk makin dalam ke zona yang seharusnya nggak mereka masuki. Jalur pendakian mulai makin curam dan berbatu, bikin napas mereka makin berat dan keringat mulai bercucuran deras membasahi baju. Pas lagi jalan nanjak di trek yang agak licin, tiba-tiba Gilang jatuh tersungkur cukup keras. Teman-temannya ngira dia kepleset lumut atau batu licin. Wajarlah, namanya juga gunung. Tapi Gilang ngerasain hal yang beda. Pas dia jatuh tadi, dia ngerasain jelas banget ada sesuatu yang melilit pergelangan kakinya. Rasanya kasar dan kuat, kayak ada tangan kayu yang nahan langkahnya. Pas dia nengok ke bawah buat ngecek, yang dia lihat cuma akar pohon tua yang melintang di jalan setapak. Tapi posisi akar itu aneh, agak nangkat sedikit dari tanah. Seolah-olah akar itu barusan bergerak buat menjegal kakinya. Gilang ngusap kakinya yang mulai bengkak dan nyeri, berusaha ngebujuk dirinya sendiri kalau itu cuma kebetulan dan dia cuma kurang hati-hati. Tapi rasa sakit di kakinya itu nyata, nyut-nyutan. Seakan-akan hutan itu sendiri baru aja ngasih cubitan peringatan pertama supaya dia berhenti atau balik kanan. Indra yang bertugas jadi navigator, nyoba ngecek posisi mereka pakai kompas analog yang dia bawa. Dan disinilah kepanikan kecil mulai muncul. Jarum kompas yang harusnya tenang nunjuk ke utara, malah muter-muter nggak jelas, kadang geter kenceng, kadang muter balik arah secara acak. Indra ngetuk-ngetuk kaca kompasnya, mikir alatnya rusak kebanting, tapi tetap aja jarumnya gila. Mereka jadi bingung nentuin arah mana yang benar-benar utara atau selatan. Kehilangan arah di gunung itu fatal, dan melihat alat navigasi andalan mereka nggak berkutik lawan medan magnetis itu, mereka jadi ngerasa kecil banget dan mulai sadar kalau logika kota nggak berlaku di tempat ini. Karena kondisi kaki Gilang yang sakit dan arah yang membingungkan, mereka mutusin buat nggak maksa lanjut dan ngecamp dulu semalam di Bajuri. Pas lagi bongkar tas buat nyiapin tenda, terjadilah momen yang bikin jantung mereka hampir copot. Gilang yang lagi gerasa-gerusu nyari senter, nggak sengaja nyenggol bungkusan kain hitam di kantong samping tasnya. Keris itu meluncur jatuh, keluar dari bungkusannya, dan ujung tajamnya langsung nancep, atau setidaknya nyentuh tanah Bajuri. Suaranya sebenarnya pelan, tapi efeknya instan. Detik itu juga, dari arah puncak gunung di atas sana, datang suara gemuruh angin yang kencang banget. Angin itu bukan angin sepoi-sepoi, tapi angin ribut yang datang nabrak mereka sampai rangka tenda yang baru setengah jadi langsung miring dan roboh.
Indra yang paling sensitif langsung lari ke pinggir semak-semat dan muntah-muntah hebat. Dia ngerasa perutnya diaduk-aduk bukan karena masuk angin, tapi karena benturan energi yang dahsyat banget pas besi keris itu ketemu sama tanah keramat di situ. Mereka semua tiarap nahan tenda biar nggak terbang, sambil nahan napas ketakutan karena alam seolah-olah lagi ngamuk sama kedatangan mereka. Malam pun datang. Gelap gulita tanpa bulan, dan mereka berempat cuma bisa meringkuk di dalam tenda yang sempit. Gak ada yang berani keluar. Tengah malam, pas mereka lagi coba-coba buat tidur ayam, mereka dengar suara aneh dari luar tenda. Awalnya samar, tapi lama-lama makin jelas dan makin dekat. Itu suara langkah kaki. Tapi bukan langkah kaki satu atau dua orang pendaki lain yang lagi lewat. Itu suara langkah kaki banyak orang. Puluhan mungkin, yang melangkah barengan dengan irama yang teratur banget. Duk, duk, duk. Suaranya berat, kayak suara sepatu laras tentara yang ngehantam tanah basah. Suara itu ngiterin tenda mereka, muter terus tanpa henti. Gak ada suara obrolan, gak ada suara ketawa, cuma suara langkah baris berbaris yang dingin dan disiplin. Gilang dan teman-temannya cuma bisa saling pandang dalam gelap, nahan napas, keringat dingin mucur deras. Logika mereka bilang gak mungkin ada pasukan tentara latihan baris berbaris di tengah hutan jam segini, tapi telinga mereka gak bisa bohong. Mereka dikepung, diawasi, dan diteror mentalnya sepanjang malam tanpa bisa ngelihat siapa pelakunya. Setelah malam yang panjang dan penuh teror itu, pagi akhirnya datang. Tapi jangan harap ada matahari hangat yang menyapa mereka. Mereka mutusin buat buru-buru packing dan turun balik ke Cidahu karena udah gak kuat sama suasananya. Tapi begitu Gilang buka resleting pintu tenda, harapan mereka langsung hancur. Di depan mata mereka gak ada pemandangan hutan hijau. Yang ada cuma tembok putih tebal. Kabut turun, tapi kabutnya aneh banget. Warnanya putih pekat kayak kapas basah, dan yang paling bikin ngeri, kabut ini diam, benar-benar statis, nggak bergerak ketiup angin sedikit pun. Jarak pandang cuma 1 atau 2 meter, selebihnya putih total. Udaranya terasa lembab dan dingin nusuk tulang, dan baunya kayak bau logam. Mereka berdiri bengong di depan tenda, sadar kalau mereka udah terisolasi total. Kabut ini kayak dinding penjara yang sengaja dipasang buat murung mereka di situ. Mutusin kontak visual mereka sama jalan pulang dan maksa mereka buat masuk ke permainan putaran waktu yang udah disiapin sama penunggu sana. Dengan nekat, mereka akhirnya memutuskan untuk nerobos kabut itu. Jalan beriringan sambil pegangan tangan erat banget supaya nggak ada yang kepisah. Mereka jalan nunduk, mata fokus ke jalan setapak yang berbatu. Berharap kalau mereka terus jalan ke bawah, lama-lama mereka bakal nemu jalan aspal atau setidaknya pos penjagaan. Tapi harapan itu pelan-pelan mulai kerasa sia-sia setelah mereka jalan kaki selama kurang lebih 2 jam tanpa henti. Kaki mereka udah pegel luar biasa, napas udah ngos-ngosan, tapi pemandangan di kiri kanan mereka tetap sama, cuma tembok putih kabut dan pohon-pohon basah. Gilang yang ada di depan tiba-tiba ngerem langkahnya mendadak, bikin teman-temannya di belakang hampir nabrak punggung dia. Di depan mereka ada sebuah pohon damar besar yang tumbang melintang nutupin jalan. Tapi yang bikin jantung mereka berhenti berdetak bukan pohonnya, melainkan apa yang ada di tanah di dekat batang pohon itu. Wendy maju pelan-pelan, tangannya gemetar pas mungut sebuah benda kecil dari tanah. Itu bungkus permen rasa kopi. Bungkus permen yang sama persis yang dia buang tadi pagi waktu mereka baru mau mulai jalan turun. Wajah Wendy langsung pucat pasi, bibirnya gemetar pas dia bilang, Ini kan sampah gue tadi." Detik itu juga logika mereka hancur. Mereka sadar kalau selama 2 jam ini, sekeras apapun mereka jalan, secapek apapun mereka melangkah, mereka nggak bergerak maju sama sekali. Mereka cuma muter-muter di tempat yang sama, dikurung di dalam lingkaran setan yang nggak kasat mata. Hutan ini nggak ngizinin mereka pulang. Rasa panik mulai ngambil alih akal sehat mereka, bikin mereka mutusin buat nyoban robos lewat jalur tikus yang kelihatan becek dan berlumpur, berharap itu jalan pintas yang bisa bawa mereka keluar dari putaran gila itu. Mereka jalan terseok-seok di atas lumpur yang licin. Mata mereka liar nyari tanda-tanda kehidupan atau petunjuk arah. Tiba-tiba, Indra nunjuk ke tanah berlumpur itu sambil teriak histeris tertahan.
Di sana tercetak jelas jejak-jejak sepatu bot pendaki. Ada 4 pasang jejak kaki yang masih baru banget, air lumpurnya belum mendap. Awalnya Gilang mikir lega, berarti ada orang lain di sini. Tapi pas dia perhatiin lebih detail, darahnya langsung berdesir dingin. Pola tapak sepatunya itu persis sama kayak sepatu yang mereka pakai. Itu jejak kaki mereka sendiri. Tapi ada satu hal yang bikin ini jadi teror murni. Posisi jejak kaki itu menghadap ke arah mereka. Logikanya, kalau itu jejak mereka yang tadi, harusnya arahnya membelakangi mereka, alias searah jalan mereka. Tapi ini enggak. Jejak-jejak itu seolah-olah nunjukin kalau ada versi lain dari diri mereka, atau sesuatu yang pakai sepatu mereka, sedang berjalan mendekat, mau ketemu muka sama mereka. Indra langsung ambruk, nangis sesenggukan karena dia udah nggak kuat nahan takut ngelihat pelanggaran hukum alam yang sejelas itu di depan matanya sendiri. Di tengah tangisan Indra yang bikin suasana makin mencekam, tiba-tiba keheningan hutan pecah. Bukan karena suara burung atau angin, tapi karena suara musik yang muncul entah dari mana. Sayup-sayup terdengar suara gamelan. Tapi jangan bayangin, ini suara gamelan yang merdu kayak di acara nikahan atau pertunjukan seni. Suaranya sumbang parah, nadanya tinggi melengking dan temponya acak-acakan. Teng nunggung. Suaranya bukan masuk lewat telinga, tapi rasanya kayak langsung nusuk ke otak. Gilang sampai harus nutup kupingnya rapat-rapat, tapi suara itu tetap tembus. Anehnya, sumber suaranya kayak berpindah-pindah dengan kecepatan yang nggak masuk akal. Detik pertama suaranya ada di sebelah kiri, detik berikutnya pindah ke belakang tengkuk, terus pindah lagi ke atas pohon. Gara-gara suara ini, keseimbangan badan mereka jadi kacau balau. Mereka jalan sempoyongan kayak orang mabuk, jatuh bangun di tanah licin karena telinga dalam mereka yang ngatur keseimbangan dihajar habis-habisan sama frekuensi suara setan itu. Rasanya kayak lagi diputer-puter di wahana pasar malam, tapi sambil diteriakin tepat di lubang kuping. Pas Gilang lagi berusaha bangun dari jatuhnya, tiba-tiba dia ngerasain panas yang luar biasa nyengat di punggungnya, tepat di bagian tas krilnya nempel ke badan. Gilang teriak kesakitan, refleks melengkungin punggungnya kayak udang rebus. Panasnya itu bukan hangat biasa, tapi panas kayak ada setrikaan yang ditempel langsung ke kulit. Keris yang dia simpan di kantong samping tas itu mendadak jadi panas membara. Saking panasnya, kain tas kril yang tebal itu mulai berasap dan bau gosong. Dan panasnya nembus sampai melepuhkan kulit punggung Gilang. Teman-temannya teriak nyuruh dia lepas tas itu, buang aja tasnya ke jurang. Tapi disinilah anehnya psikologis manusia kalau lagi panik. Gilang malah ngeratin pegangannya ke tali tas. Di kepalanya udah kacau, dia mikir kalau semua barang berharganya, dompet, kunci mobil, baju ganti, ada di situ. Rasa takut kehilangan logistik bikin dia ngelakuin hal bodoh. Dia milih nahan rasa sakit dibakar benda pusaka itu daripada harus kehilangan tasnya. Dia merintih-rintih sambil jalan bungkuk. Air matanya keluar nahan perih luka bakar yang makin lama makin lebar di punggungnya. Rasa sakit yang gak berhenti-berhenti itu akhirnya bikin kesabaran Gilang habis. Dan rasa takutnya berubah jadi amarah buta yang nekat. Dengan napas memburu dan mata merah nahan sakit, Gilang berhenti jalan. Dia buka paksa kantong tasnya, nyabut keris yang masih dibungkus kain hitam itu dengan kasar. Tangannya kerasa panas melepuh pas megang gagangnya, tapi dia udah gak peduli. Dia buka bungkusannya, dan keris karatan itu kelihatan di bawah cahaya remang hutan. Gilang teriak sekencang-kencangnya ke arah kabut kosong di depan dia. "Apa mau kalian? Ganggu mulu dari tadi. Keluar sini!" Tanpa pikir panjang, didorong sama emosi sesaat yang bodoh, dia ngehujamin keris itu sekuat tenaga ke batang pohon damar di sebelahnya. Jelap, keris itu nancap dalam. Dan apa yang terjadi selanjutnya bikin nyali Gilang langsung ciut lagi. Dari bekas tancapan keris di batang pohon itu, nggak keluar getah bening atau putih. Yang keluar adalah cairan merah kental, ngalir deras kayak darah dari luka arteri yang pecah. Pohon itu berdarah, dan suasananya langsung berubah drastis. Kalau tadi mereka cuma diawasi, sekarang rasanya hutan ini siap nerkam. Tindakan Gilang barusan itu kayak nekan tombol perang, dan hutan langsung menjawab tantangan itu dengan serangan fisik yang brutal.
Tiba-tiba aja dari balik kabut tebal yang gak bisa ditembus mata, melayang batu-batu seukuran kepalan tangan orang dewasa. Batu-batu itu gak jatuh acak kayak longsoran tebing, tapi melayang lurus dan cepat kayak ada yang ngelempar dengan sengaja. Buk, buk. Suara hantamannya terdengar ngeri pas kena badan. Wendy kena hantam di bahu sampai dia muter dan jatuh. Sementara temannya yang satu lagi kena di lutut sampai bunyi krek. Mereka teriak kesakitan. Ini bukan lagi soal hantu-hantuan yang cuma nakutin. Ini udah pengeroyokan fisik. Mereka sadar kalau mereka tetap diam di situ jadi sasaran empuk, mereka bakal mati dilempari batu sampai hancur. Tanpa perlu komando, formasi barisan mereka bubar. Mereka lari kocar-kacir, nabrak semak belukar, gak peduli arah. Yang penting ngehindarin hujan batu yang terus-terusan datang dari segala penjuru kegelapan itu. Dalam kekacauan lari menyelamatkan diri itu, Wendy yang posisinya paling belakang karena bahunya cedera, tiba-tiba ngalamin nasib paling sial. Pas dia lagi lari terseok-seok ngelewatin rimbunan tanaman paku, tiba-tiba langkah kakinya terhenti paksa. Sesuatu yang dingin, keras, dan kuat banget nyengkeram pergelangan kakinya dari bawah semak-semak. Wendy belum sempat nengok ke bawah, tapi badannya udah ditarik dengan sentakan kasar yang gak manusiawi. Dia jatuh telungkup, tangannya nyakar-nyakar tanah berusaha nahan badan, tapi tarikannya terlalu kuat. Dia terseret masuk ke dalam kegelapan vegetasi hutan yang rapat. Gilang sempat nengok ke belakang pas dengar teriakan Wendy. "Lang, tolong Gu!" Tapi teriakan itu putus mendadak, kayak ada tangan yang ngebekap mulutnya atau lehernya dicekik instan. Suara Wendy hilang, diganti sama suara gemerisik semak yang bergoyang hebat sebentar, terus diam. Hening lagi. Wendy hilang gitu aja di telan hutan, ninggalin Gilang dan Indra yang sekarang mentalnya bener-bener hancur lebur. Gilang mau balik badan buat nolong Wendy, tapi kabut di depannya tiba-tiba menebal dengan cara yang gak wajar, misahin dia sama Indra. Kabut itu bukan cuma ngalangin pandangan, tapi rasanya padat kayak tembok kapas. Gilang teriak manggil nama Indra. "Dra, Indra, lo di mana?" Tapi gak ada jawaban. Suara Indra yang tadi masih kedengaran lari di sebelahnya, sekarang hilang total. Jarak mereka mungkin cuma 5 atau 10 meter, tapi rasanya kayak kepisah benua. Gilang ngeraba-raba ke depan, tapi tangannya cuma nangkep udara dingin yang basah. Dia sendirian sekarang. Benar-benar sendirian di tengah hutan yang memusuhi dia. Dengan tas berat yang masih nempel di punggung dan luka bakar yang makin perih. Isolasi ini adalah bagian dari rencana hutan itu. Mecah mereka satu persatu biar nggak ada yang bisa saling bantu. Rasa sepinya itu nindih dada Gilang, bikin dia sesak napas karena sadar kalau sekarang gak ada lagi yang bisa diajak berbagi rasa takut. Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba Gilang dengar suara yang sangat dia kenal manggil dari arah kiri jalur setapak. "Lang, sini Lang, lewat sini." Itu suara Indra. Jelas banget itu suara Indra. Nada bicaranya, logatnya, semuanya mirip. Harapan Gilang langsung naik. Dia pikir Indra selamat dan nemu jalan keluar. Gilang udah siap mau lari ke arah suara itu. Kakinya udah melangkah 2 tindak ke kiri. Tapi tiba-tiba, luka bakar di punggungnya berdenyut kencang banget. Sakitnya nyentak bikin dia berhenti. Dia diam sebentar, nyoba dengerin lagi suara itu. "Sini Lang, dingin." Suara itu emang mirip Indra, tapi ada yang salah. Nadanya terlalu datar, terlalu metalik. Gak ada emosi takut atau panik di situ. Kayak rekaman kaset yang diputar ulang. Insting purba Gilang langsung nyala. Itu bukan Indra. Itu sesuatu yang niru suara Indra buat mancing dia masuk ke jurang. Dengan keringat dingin ngebasahin seluruh badan, Gilang balik badan dan lari sekencang-kencangnya ke arah berlawanan, menjauh dari suara itu, menuju satu-satunya jalan yang terbuka. Jalan setapak yang mengarah naik ke kawah. Jalan yang dia ambil ini ternyata bukan jalan penyelamatan, melainkan jalan penyiksaan fisik yang lebih parah karena medannya berubah total. Tanah padat yang tadi dia injak sekarang berubah jadi lumpur vulkanik yang aneh. Warnanya abu-abu pekat dan teksturnya kayak bubur panas. Pas Gilang injak area itu, kakinya langsung ambles sampai betis. Lumpur itu nyedot kuat banget.
Gilang panik. Dia narik kakinya sekuat tenaga buat melangkah lagi. Sert! Kakinya berhasil keluar, tapi sepatunya enggak. Sepatu gunung mahalnya tertinggal, terhisap raib ke dalam perut lumpur itu. Dia nggak punya waktu buat norek-korek nyari sepatunya. Dia harus terus lari. Jadilah dia lari telanjang kaki. Dan di depan sana, jalurnya bukan lagi tanah, tapi batuan vulkanik tajam yang runcing-runcing kayak pisau. Setiap langkah adalah siksaan. Telapak kaki Gilang yang empuk langsung robek-robek dihajar batu tajam itu. Dia lari sambil nangis nahan sakit, ninggalin jejak darah merah di atas batu-batu hitam itu. Langkah demi langkah ngebawa dia makin dekat ke pusat kawah yang mematikan. Malam ketiga pun turun, dan suasana berubah total dari horor sunyi menjadi teror yang bising dan mematikan. Suara gamelan yang tadinya bikin pusing sekarang hilang, diganti sama suara desis yang kenceng banget, kayak ada ribuan ular yang lagi marah atau pipa gas raksasa yang bocor tepat di kuping mereka. Gilang sekarang udah masuk ke zona bahaya yang sebenarnya, yaitu area kawah aktif yang udaranya penuh racun. Bau di sini bukan lagi bau tanah atau hutan basah, tapi bau belerang yang nyengat banget, bikin mata perih berair dan tenggorokan rasanya kayak dicekik. Ini adalah gas hidrogen sulfida, pembunuh yang nggak kelihatan. Gara-gara kebanyakan ngehirup gas ini sambil lari ngos-ngosan, otak Gilang mulai korslet. Pandangannya kabur dan berbayang. Asap kuning tebal yang keluar dari celah-celah batu itu mulai berubah bentuk di mata dia. Asap itu nggak cuma ngepul ke atas, tapi kayak ngebentuk wajah-wajah yang lagi teriak, atau tangan-tangan panjang yang mau ngeraih dia. Gilang batuk-batuk parah sampai mau muntah. Paru-parunya rasanya kayak dibakar dari dalam. Dia sadar kalau dia nggak segera keluar dari sini, dia bakal mati lemas bukan karena hantu, tapi karena diracun sama napas gunung itu sendiri. Kesadaran dia timbul tenggelam, antara realitas dia lagi lari di batu tajam, sama halusinasi kalau dia lagi lari di neraka yang isinya asap beracun. Di telah kepulan asap belerang yang bikin buta itu, tiba-tiba Gilang ngerem langkahnya karena ngelihat siluet-siluet gelap yang berdiri tegak di pinggir jalur setapak. Sosok-sosok itu tinggi besar, jauh lebih tinggi dari manusia normal, dan warnanya hitam pekat kayak bayangan yang dipadatkan. Mereka nggak transparan, mereka solid. Mereka berdiri diam, berjejer rapi, kayak pagar betis atau pasukan penjaga yang lagi ngawasin tahanan lewat. Nggak ada wajah, nggak ada mata, cuma bentuk tubuh kekar yang diam mematung di tengah asap beracun. Gilang yang tadinya lari karena takut, sekarang malah jadi kaku gak bisa gerak. Lututnya lemas bukan main. Dia sadar kalau dia bukan lari menjauh dari bahaya, tapi dia justru lari langsung ke sarang mereka. Kehadiran mereka bikin udara di sekitar situ jadi berat banget, seolah-olah gravitasi di tempat itu nambah berkali-kali lipat. Gilang ngerasa kecil banget, kayak serangga yang masuk ke istana raksasa. Rasa takutnya udah bukan lagi histeris, tapi rasa takut yang bikin lumpuh. Karena dia tahu, dia udah dikepung sama tuan rumah yang dari kemarin dia tantang. Gilang nyoba buat muter balik, mau lari ke arah lain. Tapi belum sempet dia ngelangkah, ada satu kekuatan besar yang menghantam badannya dari depan. Itu bukan pukulan tangan, tapi hembusan angin yang padat dan keras banget. Kayak dia baru aja ditabrak lari sama truk yang gak kelihatan. Tubuh Gilang terpental ke belakang, melayang di udara sesaat sebelum akhirnya jatuh berguling-guling di turunan tajam yang penuh batu cadas. Badannya kebanting-banting kasar, dan pas dia mendarat di tanah keras, terdengar bunyi ket yang bikin ngilu. Bahu kanannya menghantam batu duluan. Rasanya sakit luar biasa, kayak ada paku panas yang ditancap ke persendiannya. Bahunya lepas, dislokasi. Gilang ngejerit, tapi suaranya kalah sama suara desis kawah. Dia nyoba bangun, tapi tangannya yang kanan udah mati rasa dan ngegantung aneh, nggak bisa digerakin sama sekali. Dia cuma bisa ngegeliat di tanah lumpur panas itu, nahan sakit yang bikin pandangannya makin gelap, sadar kalau kemampuan dia buat ngelawan atau manjat balik udah hilang total. Pas dia lagi ngerang kesakitan, matanya ngelihat tas kerilnya yang udah robek parah di sebelahnya. Dan dari sobekan itu, benda sialan itu akhirnya keluar. Keris warisan kakeknya itu jatuh tergeletak di atas tanah vulkanik yang kelabu, tepat di depan muka Gilang. Kain hitam pembungkusnya udah hancur entah kemana.
Dan yang bikin Gilang merinding setengah mati, bilah keris yang tadinya karatan dan kusam, sekarang kelihatan berpendar. Ada cahaya merah redup yang keluar dari besinya, kayak bara api yang mau mati tapi masih panas. Gilang ngelihatin benda itu dengan tatapan benci sekaligus ngeri. Dia baru sadar sepenuhnya sekarang. Semua setan, semua kabut, semua siksaan ini bukan karena mereka mau nyakitin Gilang semata. Mereka mau benda ini. Keris ini kayak parasit yang mancing predator datang. Gilang rasa nyesel yang luar biasa dalam. Gara-gara satu benda kecil yang dia bawa buat gaya-gayaan, dia harus bayar pakai nyawa dan keselamatan teman-temannya. Benda itu tergeletak di sana, seolah-olah nunggu keputusan Gilang. Sementara tanah di sekitarnya mulai bergetar halus. Dengan sisa tenaga dan satu tangan yang masih berfungsi, Gilang nyeret badannya, merangkak kayak orang cacat di atas tanah panas itu, berusaha ngejauh tapi jalannya buntu. Di depan dia, tepat di bibir kawah yang menganga lebar, berdiri satu sosok yang beda dari yang lain. Kalau yang tadi cuma prajurit, yang ini panglimanya. Ukurannya lebih besar, auranya lebih menekan, dan dia berdiri tepat di tengah jalan keluar, ngeblokir satu-satunya rute yang bisa dilewatin Gilang. Sosok hitam legam ini nggak ngelakuin apa-apa, nggak nyerang, nggak neriakin dia. Dia cuma berdiri diam sambil mandang ke bawah, ke arah Gilang yang udah babak belur di kakinya. Pemandangan itu benar-benar putus asa. Di belakang Gilang ada pasukan bayangan, di depan ada jurang kawah dan sosok panglima ini. Gilang berhenti merangkak, dia pasrah. Dia ngerasa ini adalah tempat eksekusi dia. Napasnya udah tinggal satu-satu, campur aduk antara racun gas sama rasa putus asa. Dia nunduk, siap kalau nyawanya harus dicabut saat itu juga di tempat yang gersang dan mematikan ini. Tapi sosok panglima itu nggak nyabut nyawa Gilang. Dia malah ngangkat tangannya pelan-pelan dan nunjuk lurus ke arah tanah di depan Gilang. Dia nunjuk ke arah keris yang tergeletak itu. Tiba-tiba, tekanan udara di sekitar kawah ratu naik drastis. Kuping Gilang berdenging kencang sampai sakit, kayak lagi naik pesawat yang nukik tajam. Gak ada suara kata-kata yang keluar, tapi pesannya masuk langsung ke kepala Gilang, jelas dan tegas kayak perintah militer. Hancurkan atau mati di sini. Itu bukan pilihan, itu ultimatum. Gilang ngerti kalau dia nggak ngancurin benda itu sekarang juga, dia nggak akan pernah boleh pulang. Dia bakal jadi penghuni abadi kawah itu. Tangan kiri Gilang yang masih sehat gemetar hebat, bergerak di luar kendali karena tekanan energi yang maksa dia. Matanya liar nyari alat, dan dia nemu batu kali sebesar kepala manusia di dekat lututnya. Dia nyengkram batu itu erat-erat, napasnya memburu, ngumpulin sisa nyali terakhir buat ngelakuin satu-satunya cara supaya kutukan ini berhenti. Gilang teriak histeris, campuran antara rasa takut dan marah, sambil ngangkat batu itu tinggi-tinggi dan ngehantamkannya ke bilah keris di tanah. Trang! Bunyi benturan besi ketemu batu itu nyaring banget, belum patah. Gilang pukul lagi, kali ini lebih keras, kayak orang kesurupan. Trang! Dan di pukulan ketiga, krak! Bilah keris tua itu patah jadi dua bagian. Detik itu juga terdengar suara ledakan guntur yang menggelegar di langit. Padahal nggak ada mendung, padahal langit di atas cerah bintang. Bersamaan sama suara ledakan itu, kabut tebal yang dari kemarin ngurung mereka tiba-tiba tersedot hilang, seolah-olah ada vakum cleaner raksasa yang narik semuanya ke langit. Sosok-sosok hitam itu lenyap dalam sekejap mata. Suara desis kawah mereda. Tekanan berat di dada Gilang langsung hilang. Plong. Rasanya kayak dunia baru aja direset ulang. Gilang ngejatuhin batu dari tangannya. Ngelihat potongan keris yang sekarang cuma jadi sampah logam biasa. Gak ada lagi cahaya merah, gak ada lagi aura panas. Sudah berakhir. Efek dari pelepasan energi yang mendadak itu bikin sistem saraf Gilang shutdown total. Tubuhnya nggak kuat nahan perubahan drastis dari tegang ke tenang. Mata Gilang memutih, badannya kejang sebentar kayak orang kena setrum sisa arus listrik, terus dia ambruk. Dia jatuh pingsan di pinggiran aliran sungai air panas kawah yang berbatu. Kesadarannya hilang di telan gelap. Dia nggak tahu lagi apa yang terjadi, nggak ngerasain lagi sakit di bahunya, nggak nyium lagi bau belerang. Dia tergeletak di sana,
sendirian di tengah kawah yang luas dan sepi, kayak mayat prajurit yang ditinggalin habis perang besar. Alam di sekitarnya balik normal, angin berhembus biasa, air mengalir biasa, seolah-olah drama horor 3 hari 2 malam itu nggak pernah terjadi. Gunung Salak udah selesai sama urusannya, dan sekarang Gilang dibalikin lagi ke dunia manusia dalam kondisi rusak. 6 jam kemudian, tim SAR gabungan yang udah nyisir area itu akhirnya nemuin posisi Gilang. Tapi pemandangan yang mereka lihat bikin mereka semua berhenti melangkah dan nahan napas. Mereka nggak nemuin Gilang dalam posisi tergeletak pingsan kayak orang kecapean biasa. Enggak, mereka nemuin Gilang lagi duduk. Dia duduk bersila dengan posisi tegak sempurna di atas batu datar. Tangannya ditaruh rapi di atas lutut, persis kayak orang lagi meditasi atau tapa brata. Matanya terbuka, tapi tatapannya kosong ngelompong, natap lurus ke arah asap kawah tanpa kedip. Itu posisi yang mustahil buat orang yang bahunya copot dan pingsan karena kelelahan. Salah satu anggota SAR senior langsung nyadar kalau posisi duduk Gilang ini bukan kemauan Gilang sendiri. Ada yang dudukin dia di situ. Ada yang lata tubuhnya sebelum ditinggalin, sebagai pesan terakhir atau tanda kekuasaan. Di depan kaki Gilang yang bersila itu, tertancap potongan gagang keris yang udah patah. Suasananya hening dan mistis banget. Sampai-sampai tim penolong pun butuh beberapa detik buat ngumpulin keberanian sebelum akhirnya berani nyentuh pundak Gilang dan manggil namanya pelan-pelan. Proses evakuasi Gilang jadi penutup yang suram buat kisah ini. Karena meskipun fisiknya selamat, jiwanya jelas masih ketinggalan di atas sana. Pas tim SAR mau ngangkat dia ke tandu, tubuh Gilang kaku banget kayak patung kayu, sampai mereka harus maksa lurusin kakinya. Dan sepanjang perjalanan turun di gotong tandu, tangan kiri Gilang gak mau lepas. Dia nyengkram erat potongan gagang keris yang udah hancur itu. Seolah-olah itu jimat penyelamat dia, padahal itu sumber celakanya. Matanya terus-terusan lihat ke atas, ke arah pepohonan dan kabut. Mulutnya komat kamit, gumam pelan yang bikin anggota SAR yang gotong dia merinding. Dia gak bilang terima kasih atau nanya kabar teman-temannya. Dia cuma ngulang-ulang satu kalimat dengan nada datar. Mereka nunggu. Pasukannya masih nunggu di batas kabut. Gilang emang berhasil turun dari Gunung Salak, tapi tatapan matanya bilang kalau sebagian dari dirinya bakal selamanya terperangkap di putaran waktu Simpang Bajuri, nemenin sosok-sosok hitam yang berdiri diam di dalam kabut abadi itu. Gilang memang berhasil turun, tapi tatapan kosongnya jadi bukti kalau sebagian jiwanya mungkin masih tertahan di atas sana, nemenin kabut abadi di Simpang Bajuri. Menurut kalian, apa yang sebenarnya dilihat Gilang pas dia sendirian di kawah itu? Dan apakah benda itu benar-benar udah hancur total? Coba tulis pendapat atau pengalaman kalian soal Gunung Salak di kolom komentar ya. Kisah dengan gema personal yang kuat seperti inilah yang menjadi jantung dari kanal ini. Jika kalian punya pengalaman tak terlupakan yang ingin diangkat dan dibagikan, jangan ragu untuk menghubungi kami lewat link yang ada di deskripsi.